Abi pun. Salam Fransiskus berjiwa besar. Selamat pagi suster, bapak, ibu, guru, dan teman-teman yang terkasih. Sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan, baiknya kita mengawali pagi ini dengan berdoa bersama. Marilah kita lakukan pujian. Guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semua demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Allah Bapa kami yang maha bijaksana, sabdamu adalah pelita dan penuntun jalan hidup kami ke arah yang benar menuju keselamatan. Kami ingin membaca, merenungkan, dan melaksanakan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Jauhkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah hati kami agar dapat meresapi sabdamu yang membuat kami menjadi anak-anak Allah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli Taurat dan kaum tua-tua dengan perumpamaan, katanya, ada seseorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Dia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada petani-petani, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musimnya, ia mengutus seorang hamba kepada petani-petani itu untuk mengambil sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Namun mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia mengutus lagi seorang hamba lain kepada mereka. Hamba ini mereka pukul kepalanya dan permalukan. Lalu ia mengurus seorang hamba lain lagi dan orang ini mereka bunuh. Demikian juga dengan banyak hamba yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Masih ada satu orang lagi padanya, yakni anaknya yang terkasih. Akhirnya ia mengutus dia kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Namun petani-petani itu berkata seorang kepada yang lain, inilah ahli waris, mari kita bunuh dia dan warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya ke luar kebun anggur. Sekarang apa yang akan oleh keluar kebun itu? Ia akan datang dan membinasakan petani-petani itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Tidakkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi oleh karena Tuhan suatu keajaiban kepada kita. Lalu mereka mencari jalan untuk menangkap Yesus, karena tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya. Dengan perumpamaan itu, tetapi mereka takut. Kepada orang banyak, mereka membiarkan dia lalu pergi. Renungan hari ini. Sebuah kesalahan bukannya diperbaiki, malah menambahnya dengan kesalahan yang lain. Sikap seperti inilah yang menjadi cikal bakal munculnya kebebalan hati. Kita merasa diri benar, sedangkan orang lain salah. Perkataan dan
sikap orang lain tidak dipedulikan, sehingga makin hari kita merasa yang paling benar, paling bisa diandalkan, paling jujur, paling suci, dan lain-lainnya. Itulah yang terjadi dengan para pembenci Yesus. Apapun yang dilakukan Yesus, tidak ada yang benar di mata mereka. Maka perumpamaan tentang petani-petani kebun anggur ini hendak menggambarkan begitu bebal hati mereka, bahkan saking bebalnya mereka bersikap membabi buta, tidak ada hati dalam bersikap. Semua yang mereka anggap keliru, yang berseberangan dengan mereka, harus dihabisi. Maka kehadiran Yesus pun tidak dipedulikan lagi. Mereka tidak bisa melihat kebaikan orang lain dan tidak bisa melihat rahmat Tuhan. Semua tertutup dan gelap. Akhirnya hanya kebencianlah yang menguasaikan hati mereka. Yesus pun mereka menolak. Bagaimana dengan hidup kita sekarang? Apakah pada saat semua serba sulit dan berat, kita juga menolak Yesus? Mari Bapak, Ibu Guru, Suster, dan teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, Engkau adalah sumber dari kabar keselamatan yang telah ditawarkan dan digenapi dalam diri Yesus Kristus Putramu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, kiranya Engkau menyembuhkan mereka. Kami juga berterima kasih karena kemurahan-Mu, maka hari ini ada pula teman-teman kami yang berulang tahun, kiranya Engkau senantiasa menyertai mereka. Allah Bapa yang Maha Pemurah, kami telah selesai membaca kabar keselamatan yang tertulis dalam kitab suci. Kami mohon semoga Tuhan berkenan membimbing langkah kami hari ini, agar dapat melaksanakan sabda-Mu dan mewartakannya dalam hidup kami yang sehari-hari, mengantar kami untuk menikmati kebahagiaan kekal bersama-Mu selalu, sekarang dan selama-lamanya. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, terima kasih telah mengikuti doa bersama pagi hari ini. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Dadah.
Renungan hari ini. Sebuah kesalahan bukannya diperbaiki, malah menambahnya dengan kesalahan yang lain. Sikap seperti inilah yang menjadi cikal bakal munculnya kebebalan hati. Kita merasa diri benar, sedangkan orang lain salah. Perkataan dan sikap orang lain tidak dipedulikan, sehingga makin hari kita merasa yang paling benar, paling bisa diandalkan, paling jujur, paling suci, dan lain-lainnya. Itulah yang terjadi dengan para pembenci Yesus. Apapun yang dilakukan Yesus, tidak ada yang benar di mata mereka. Maka perumpamaan tentang petani-petani kebun anggur ini hendak menggambarkan begitu bebal hati mereka, bahkan saking bebalnya mereka bersikap membabi buta, tidak ada hati dalam bersikap. Semua yang mereka anggap keliru, yang berseberangan dengan mereka, harus dihabisi, maka kehadiran Yesus pun tidak dipedulikan lagi. Mereka tidak bisa melihat kebaikan orang lain dan tidak bisa melihat rahmat Tuhan. Semua tertutup dan gelap. Akhirnya hanya kebencianlah yang menguasai hati mereka. Yesus pun mereka menolak. Bagaimana dengan hidup kita sekarang? Apakah pada saat semua serba sulit dan berat, kita juga menolak Yesus? Mari Bapak, Ibu Guru, Suster, dan teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, Engkau adalah sumber dari kabar keselamatan yang telah ditawarkan dan digenapi dalam diri Yesus Kristus Putramu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, kiranya Engkau menyembuhkan mereka. Kami juga berterima kasih karena kemurahan-Mu, maka hari ini ada pula teman-teman kami yang berulang tahun, kiranya Engkau senantiasa menyertai mereka. Allah Bapa yang Maha Pemurah, kami telah selesai membaca kabar keselamatan yang tertulis dalam kitab suci. Kami mohon semoga Tuhan berkenan membimbing langkah kami hari ini, agar dapat melaksanakan sabda-Mu dan mewartakannya dalam hidup kami yang sehari-hari mengantar kami untuk menikmati kebahagiaan kekal bersama-Mu selalu, sekarang dan selama-lamanya. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, terima kasih telah mengikuti doa bersama pagi hari ini. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Dadah.